Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waiki Story. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Ini adalah channel yang sebagian besar kontennya saat ini membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Dan semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Insya Allah aman untuk lovebird gacuanmu. Oke, di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul ya, kita akan membahas tentang pakan kencang yang tidak merusak alias aman kita gunakan di lovebird gacuan kita. Tenang aja, video ini saya bukan promosi karena tidak akan menyebutkan merek apapun. Yang akan kita bahas adalah tentang analisis kecocokan suatu pakan terhadap performa lovebird gacuan kita nantinya. Jangan sampai hanya karena salah memberi pakan, lovebird gacuan kita malah menurun performanya dan bahkan macet bunyi. Ada yang punya pengalamannya? Nanti silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jadi saya harap silahkan ditonton videonya sampai akhir karena ini penting banget untuk diketahui biar lovebird gacuanmu itu tetap on fire. Mari kita mulai videonya. Baik, 2 tahun kebelakang semakin ramai bermunculan pakan-pakan racikan di dunia lovebird ya. Bahkan nih saya rasa perkembangan pakan racikan lovebird ini tuh menjadi nomor 1 di antara jenis burung lain. Mungkin karena banyak yang berhasil membuat pakan racikan hasil sharing di beberapa grup di internet dan mereka sudah mengaplikasikan di lovebird gacuannya dan ternyata cocok, makanya mereka jual. Atau karena ada hal lain, saya sih kurang begitu tahu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar saya adalah ketika mulai banyak yang menjual pakan racikan, pakan ini tuh udah melalui riset berapa lama dan juga sudah pernah diaplikasikan di beberapa lovebird. Karena seperti yang kita ketahui ya, nggak semua lovebird itu cocok dengan jenis makanan atau asupan nutrisi yang sama. Ini untuk gambaran aja ya, jadi nantinya teman-teman akan bisa lebih jeli nih dalam memilih pakan yang akan kita berikan ke lovebird gacuan kita. Sebenarnya mungkin banyak yang punya pertanyaan yang sama ya, karena pasti ada kekhawatiran jika kita pakai pakan A atau pakan B atau pakan C akan merusak lovebird gacuan milik kita. Nah, saya akan share nih ciri apa yang akan terlihat jika pakan itu cocok di lovebird gacuan kita dan ciri apa yang akan terlihat jika pakan itu tuh nggak cocok di lovebird gacuan kita. Jadi nantinya nggak perlu nunggu lovebird itu rusak dulu baru kita stop. Baik, mari kita mulai dengan poin ciri pakan yang cocok dulu ya. Yang pertama itu bisa kita lihat jika suatu makanan itu cocok dengan lovebird kita bisa melihat dari kotorannya. Umumnya kotoran yang baik akan memperlihatkan ciri burung selalu dalam kondisi on fire. Nah, kotoran yang baik itu akan terlihat solid ketika sudah kering nantinya. Hindari makanan yang membuat kotoran lovebird itu menjadi encer atau menjadi banyak kapurnya. Tahu ya yang kotorannya itu putih semua itu. Lalu yang kedua adalah adanya perkembangan intensitas bunyi pada lovebird gacuan kita. Kalau ini mudah banget dikenali, nggak harus ngekek sih sebenarnya. Yang penting itu lovebird rajin bunyi karena burung yang rajin berkicau adalah salah satu tanda bahwa burung itu sehat. Kalau lovebird ya kita kenalnya dengan kekeannya. Teman-teman bisa melihat perkembangannya di jam-jam burung rajin bunyi, yaitu saat masa mabung sampai dengan munculnya matahari itu antara pukul 5 sampai 8 pagi, lalu menjelang siang sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Jika kalian amati burung jadi aktif bunyi dibanding biasanya, itu bisa jadi indikasi makanan yang kita berikan sudah benar. Lalu yang ketiga adalah lovebird terlihat lahap memakan makanan yang kita berikan. Sebenarnya lovebird itu bukan burung yang akan memakan apapun yang kita berikan selama itu tidak dalam keadaan terpaksa untuk bertahan hidup. Makanan yang menurut dia paling enaklah yang akan dimakan pertama kali sebelum makanan lainnya. Semisal nih kita berikan 3 kombinasi pakan, yaitu kenari seed, millet merah, lalu millet putih. Nah, jika yang terjadi di situ dia selalu menghabiskan kenari seed dulu, lalu millet merah, selanjutnya millet putih. Dari situ bisa kita simpulkan pakanan kesukaannya dia adalah kenari seed. Dan selanjutnya millet merah, lalu millet putih akan dia makan untuk bertahan hidup daripada nggak makan sama sekali. Sampai di sini ada gambaran ya. Baik, selanjutnya kita ke poin tentang lovebird yang nggak cocok dengan asupan makanannya. Yang pertama biasanya yang terlihat ketika lovebird diberikan makanan baru tuh, biasanya dia akan merontokkan bulu halusnya dan sesekali atau terkadang bulu besarnya beberapa helai. Nah, di poin ini lovebird sedang beradaptasi dengan asupan makanan barunya. Jika proses ini hanya berlangsung selama minggu awal pemberian pakan dan bulu hanya rontok sekali, itu bisa dipastikan lovebird-nya sudah beradaptasi dengan makanan barunya.
Tapi jika ternyata bulunya itu rontok terus, itu ada indikasi kandungan makanannya itu terlalu kenceng buat lober gacuan kita. Akan ada dua kondisi di sini. Yang pertama biasanya hanya berefek ke jumlah rontok bulunya aja secara bertahap. Tapi yang fatal adalah ada beberapa kasus jika makanan terlalu kencang, lober jadi ciak bulu. Saya sudah pernah membuat video tentang ciak bulu ya, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Siapa tahu ada dari teman-teman yang sedang punya kasus itu nantinya. Nah, kasus ciak bulu ini adalah indikasi tingkat stres pada burung itu terlalu tinggi. Jadi tahap awalnya mungkin karena bulunya itu banyak yang rontok, tapi masih kita berikan asupan makanan itu terus. Lalu yang terjadi tentu saja burung jadi ciak bulu. Itulah kenapa saya nggak bosen-bosen nih memberikan saran ketika memberikan asupan makanan baru itu baiknya bertahap, biar lobernya itu nggak kaget dan bisa beradaptasi dengan baik nantinya. Karena kalau sudah ciak bulu tuh ada beberapa lober yang sulit untuk disembuhin. Jadi harap berhati-hati ya. Dan lebih jeli lagi dalam memberikan pakanan hariannya untuk lober gacuan kalian. Kita lanjut di poin yang kedua. Di poin yang kedua adalah tentang birahi dan emosi. Nah ini yang biasanya juga akan terlihat pertama kali jika lober kita tuh nggak cocok dengan makanan yang diberikan. Pada awal mulanya sih jika pakanan itu nggak cocok, maka lober akan sering mengalami yang namanya over birahi. Nah, over birahi ini akan sangat mengganggu jika lober gacuanmu itu betina. Karena apa? Lober betina yang over birahi itu biasanya hanya akan berfokus untuk kawin. Sedangkan pada lober jantan itu masih ada kemungkinan fokusnya itu untuk mencari perhatian lober lawan jenisnya. Itu kenapa saya sering bilang pakan kencang di lober jantan itu relatif masih aman dibanding dengan lober betina. Nah, apa yang akan terjadi jika ternyata lober kita tuh jadi over birahi dan masih kita berikan pakan kencang terus? Yang terjadi adalah lober akan naik emosinya. Sekali lagi ini akan membuat repot lober betina karena beberapa kasus akan keluar emosi merusaknya. Sebutlah lober jadi galak dan sering merusak objek dalam sangkar. Sedangkan jika emosi ketinggian pada lober jantan, biasanya dia agak malas untuk ngekek dan hanya akan manggil-manggil aja. Baik, lanjut lagi di poin yang ketiga. Jika lober nggak cocok dengan pakan yang diberikan adalah lober menjadi macet bunyi. Jadi nggak seperti yang kita harapkan ya, dimana kita beli pakan untuk membuat lober kita jadi gacor, malah yang ada burungnya jadi nggak mau bunyi atau malas-malasan untuk ngekek. Nah, sebagian besar kasus ini tuh biasanya karena pengaruh dari poin yang kedua tadi, yaitu masalah birahi dan emosi. Jadi biasanya yang terjadi burung nggak langsung macet bunyi dulu, tapi ada tanda over birahi dan over emosi yang keluar dulu sebelum akhirnya dia macet bunyi. Nah, saran saya jika sekiranya ada 3 tanda yang umumnya terjadi itu muncul di lober gacuanmu, baiknya langsung dinetralin aja tuh pakan hariannya dengan dikasih millet putih kiloan aja. Jangan nunggu-nunggu lober jadi macet bunyi atau rusak karena kita akan kesulitan nantinya dalam memulihkan kondisinya seperti sedia kala. Nanti teman-teman silahkan cek di deskripsi video ini ya, akan saya sertakan link video lain yang berhubungan dengan topik yang sedang kita bahas ini. Saya harap nanti bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai di sini bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu kamu akan menjadi orang pertama yang saya kabarin ketika ada video baru di channel ini. Jangan lupa juga like dan share sebanyak-banyaknya jika sekiranya video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support dalam pengembangan channel ini dari awal sampai dengan saat ini. Akhir kata, tetap rawat lober kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emprim pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.